Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMPN 290 Jakarta. Hari ini adalah pertemuan kedua PJJ Matematika. Bersama saya, Bu Lia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat untuk kelas 7. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu memakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan hindari kerumunan orang banyak. Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tapi di sini kita akan memfokuskan pada bilangan bulat terlebih dahulu. Tujuannya apa sih? Pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis bilangan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Jadi, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran ini semua. Mari kita mereview materi sebelumnya. Sebelum pertemuan kedua ini, ada pertemuan 1. Kita sudah membahas tentang mengenal bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu apa sih? Masih ada yang ingat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0, atau bisa disebut bilangan cacah. Kita masuk ke jenis-jenis bilangan. Ada bilangan asli atau biasa disebut dengan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ada bilangan bulat, yaitu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dan juga 0. Ada bilangan cacah, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka itu sendiri, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lanjut. Kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal. Contoh soal pertama, 3 ditambah 5. Ini kalian pasti sudah bisa menebak jawabannya berapa. Oke, kita lihat garis bilangan. Posisi awal di garis bilangan yaitu di angka 3 ya, karena soalnya 3 ditambah 5. Ditambah artinya maju ke arah kanan atau ke arah bilangan yang positif sebanyak 5 langkah karena ditambah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan berakhir di angka 8. Maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Untuk contoh nomor 1 mudah dipahami kan? Kita lanjut ke contoh nomor 2.
yaitu 3 dikurang 5 sama dengan, kita lihat di garis bilangannya dulu. Karena soalnya awalnya 3, maka posisi awal di angka 3, positif 3. Lalu dikurang 5. Kebalikannya dari soal nomor 1, kalau ditambah maju ke bilangan positif, kalau dikurang berarti mundur ke arah negatif. Mundur berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berada di posisi negatif 2. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Paham ya untuk contoh soal nomor 2? Lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini negatif 3 ditambah 5. Kita lihat garis bilangannya dulu. Berarti posisi awal ada di negatif 3. Karena soalnya pertama negatif 3. Ditambah 5. Berarti maju ke arah positif sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi akhir ada di angka positif 2. Berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Contoh keempat, negatif 3 dikurang 5. Berarti posisi awal ada di angka negatif 3. Dikurang 5 berarti mundur ya ke arah negatif sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi akhirnya ada di negatif 8. Maka negatif 3 dikurang 5 sama dengan negatif 8. Lanjut untuk contoh nomor 5. Nah, untuk contoh nomor 5, di sini ada 3 dikurang negatif 5. Nah, di sini ada 2 tanda kan ya? Di matematika tidak boleh ada 2 tanda double seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan membuat kalian bingung sendiri. Yaitu, jadinya kita lihat di sini. Negatif dengan negatif, berarti negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka jadinya di sini 3 ditambah 5. Oke, paham ya? Negatif kali negatif atau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadinya 3 ditambah 5. Seperti contoh soal nomor 1. 3 tambah 5 berapa? 8. Hasilnya 8. Contoh nomor 6 juga sama. Di sini ada 2 tanda juga, ada double nih tandanya. 3 ditambah negatif 5. Kita lihat, positif ketemu negatif. Hasilnya apa ya? Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Maka di sini 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Sampai sini paham semuanya ya? Kita lanjut, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yaitu ada 2. Pertama, komutatif atau pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 7. Ini hasilnya sama-sama 7. Maka dia berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C di dalam kurung. Kita lihat, 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Yang sebelahnya 1 tambah 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Sama-sama hasilnya 6, berarti berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat pengurangan pada bilangan bulat. Ada satu sifat yaitu komutatif, yaitu A dikurang B sama dengan negatif B tambah A. Kita lihat, contohnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu negatif 3 tambah 4 juga sama dengan 1. Maka berlaku sifat komutatif.
Lanjut, kita ke operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Contoh soal pertama, 4 kali 3. Berarti di sini positif kali positif ya. Positif kali positif, hasilnya positif. 4 kali 3 sama dengan 12. Contoh kedua, 4 kali negatif 3. Di sini 4-nya positif dikali negatif 3. Kita lihat sebelah sini. Positif dikali negatif sama dengan negatif, maka hasilnya negatif 12. Contoh ketiga, negatif 4 dikali 3, berarti negatif dikali positif, hasilnya negatif, jadi negatif 12. Contoh keempat, negatif 4 dikali negatif 3, sama-sama negatif nih. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti sama dengan 12. Untuk pembagian, sama seperti perkalian, 15 dibagi 3. Ini tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya positif. Positif 5. Lalu contoh yang ke-6, 15 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, berarti hasilnya negatif 5. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Yang terakhir contoh ke-8, negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif, maka sama dengan 5. Untuk contoh ini bisa semua ya, mudah kan? Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ada 3 sifatnya. Pertama, komutatif, pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. 3 kali 4 sama dengan 12, sama dengan hasilnya 4 kali 3, sama-sama 12. Jadi berlaku sifat komutatif. Lalu, sifat asosiatif. A kali B dikali C, sama dengan A kali B kali C di dalam kurung. 1 kali 2, 2. Lalu dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Yang sebelahnya, 1 dikali 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Hasilnya sama-sama 6, berlaku sifat asosiatif. Lalu ini sifat distributif, yaitu penyebaran. A kali B tambah C sama dengan, hasilnya akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi dia penyebaran, A-nya dikalikan ke dalam kurung semua. A kali B ditambah A kali C. Sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Pertama, langkah-langkahnya adalah hitung yang dalam kurung dahulu. Jadi kalau ada soal yang dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Kalau ada yang bentuk pangkat, kerjakan terlebih dahulu. Lalu, perkalian dan pembagian secara berurutan dikerjakan terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dikerjakan dari kiri dan kanan. Biar lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Di sini contoh soal 1, di dalam kurung 60 dikurang 50 dikali 6 dibagi 2 ditambah 300 bagi 3 kali 5. Oke, kalau dari urutan operasi hitung campuran, pertama kita hitung dulu yang di dalam kurung kan. Lihat, ini dalam kurung dan ini juga dalam kurung. 60 dikurang 50 berapa? 10. Lalu 6 bagi 2 berapa? 3. Di sini tengah-tengahnya kali, berarti 10 kali 3. Nah, di sini ada penjumlahan, pembagian, perkalian. Urutannya perkalian dan pembagian terlebih dahulu dikerjakan, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi 300 dibagi 3 sama dengan 100. Baru habis itu hasilnya dikali 5. Nah, di sini 10 kali 3, 30. 100 kali 5,
500. Masih ada tanda penjumlahan, berarti dijumlahkan. 30 kali 500 sama dengan 530. Paham ya? Untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Nah, lanjut ke tugasnya. Silakan kerjakan di buku tulis matematika, tulis soal lalu jawabannya. Ada 10 soal. Kalau sudah dikerjakan, difoto lalu diupload ke link masing-masing guru matematika. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham. Silakan di-pause untuk bagian ini untuk menulis soalnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.